Pemirsa, Universitas Nusa Cendana Kupang kini mengambil bagian dalam penurunan angka stunting di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, salah satunya melalui program Kedai Reka. Program ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dalam mengelola pangan lokal menjadi makanan padat gizi. Dan berikut selengkapnya. Persoalan stunting yang dialami ribuan anak di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan kini menjadi perhatian kalangan perguruan tinggi. Salah satunya adalah Universitas Nusa Cendana Kupang. Melalui program Kedai Reka kerjasama BKKBN dan Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Undana Kupang melalui para dosen dan mahasiswa melakukan rangkaian kegiatan edukasi masyarakat berupa pengolahan makanan padat gizi yang berbasis pangan lokal bagi pemenuhan gizi keluarga. Hal ini dijelaskan Rektor Undana Kupang Maksanam usai menghadiri pembukaan penguatan program kerja masyarakat atau POKMAS dan diklat pengolahan makanan padat gizi berbasis pangan lokal bagi keluarga mitra di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Selasa 15 November 2022. Berangkat dari kondisi persoalan stunting yang dialami generasi penerus bangsa di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, selaku kaum intelektual, pihaknya merasa terpanggil untuk turut berkontribusi mengentaskan persoalan stunting di wilayah kabupaten setempat. Menurut putra asli daerah TTS ini bahwa persoalan stunting bisa diatasi dengan kerja kolaboratif dan komprehensif sehingga siklusnya tidak berulang. Dan untuk tahap pertama lanjut pria asal Oel Bubuk TTS ini bahwa intervensi Undana Kupang disasar di Desa Oel Bubuk dan Kualeu Kecamatan Molo Tengah, selanjutnya Desa Haumen Baki, dan Desa Nifukani, Kecamatan Amanuban Barat. Rangkaian kegiatan ini kan memang Undana kontribusinya adalah kontribusi sumber daya keahlian dosen ya. Dan melalui Kedai Reka ini teman-teman dosen, ketua Kedai Rekanya, Pak Dr. Manungga itu berpartner dengan BKKBN, mereka mengusulkan proposal ke kementerian mendapatkan dana yang cukup besar yang kemudian mereka gunakan untuk intervensi, program-program intervensi dalam rangka untuk mengentaskan persoalan stunting di TTS di 4 desa tadi. Itu sekira itu wujud peran Undana. Di samping itu juga kita juga menggerakkan mahasiswa-mahasiswa KKN tematik misalnya, yang ditempatkan sebagai pendamping di 4 desa tadi. Ada juga mahasiswa yang melalui program MBKM, Merdeka Belajar, mereka juga berada di sana. Samping tentunya dosen-dosen sendiri mereka berada untuk menjadi fasilitator dan pendamping masyarakat di 4 desa tadi. Yang tadi khususnya pada KK ada 200 lebih yang anak-anaknya mengalami persoalan stunting. Dan ini akan dilakukan secara kontinu? Ya, ini programnya kan Kedai Reka ini proyeknya 1 tahun dan kita akan usulkan lagi untuk tahun depan. Ya, mudah-mudahan bisa diterima oleh kementerian, tapi tentunya harus bermitra dengan mitra. Yang tadi saya sampaikan pada Pak Bupati, sebelumnya kita dengan BKKBN, kita minta juga komitmen dana pendamping dari pemerintah Kabupaten TTS. Karena itu syaratnya demikian, harus ada mitra, lalu kemudian mitra dan Undana dananya sekian, katakanlah 500 juta, maka kementerian akan top up dengan dana 500 juta juga, sehingga total dananya menjadi 1. Koordinator kegiatan Kedai Reka Undana Kupang Tian Liu Veto secara terpisah menjelaskan, tim dosen dan mahasiswa Undana Kupang kini sedang menjalankan sejumlah rangkaian kegiatan di lokasi sasaran. Ada paket kegiatan pertanian, peternakan dan perikanan yang diaplikasikan kepada masyarakat dengan pendampingan dari dosen dan mahasiswa. Muara dari kegiatan ini lanjut dosen Undana Fakultas Perikanan dan juga seorang peneliti ini bahwa ada perubahan struktur ekonomi rumah tangga dan ketahanan pangan masyarakat, khususnya asupan gizi keluarga berbasis pangan lokal yang mampu meminimalisir persoalan stunting. Program yang kita lakukan untuk mengintervensi
terjadinya perubahan struktur ekonomi dan juga ketahanan pangan bagi masyarakat. Ada 15 kakak sasaran di 4 desa, yaitu El Bubuk, Nefukani, Koleu, Hamambaki. Mahasiswa kita dampingkan ke sana untuk mereka langsung mengikuti berbagai paket bantuan yang kita berikan. Jadi ada paket bantuan hortikultura, bibit pertanian, ada pepaya, sawi, kangkung, bayam, dan berbagai jenis sayur-sayuran yang penting untuk kesehatan. Kemudian ada tanaman buah, pepaya, terong, dan lain-lain. Kemudian ada paket ikan. Nah, ini mahasiswa turun dan mendampingi masyarakat sehingga sayur-sayur ini nanti diolah menjadi pangan bergizi untuk diberikan ke anak-anak kita. Ya. Jadi tujuannya meyakinkan bahwa ketika ada intervensi mereka memanfaatkan betul bantuan itu untuk mengatasi stunting. Bupati Pitahun kepada KLTV News mengaku sangat mengapresiasi perhatian Undana Kupang terhadap upaya pengentasan stunting dan kemiskinan di Kabupaten TTS. Bagi Bupati Pitahun, program Kedai Reka Undana Kupang menjadi perhatian khusus Pemda bagi keberlanjutan kegiatan penanggulangan stunting di Kabupaten TTS. Bahkan Pemda akan terus bersinergi dengan kalangan perguruan tinggi dan mengadopsi program tersebut bagi penanggulangan desa-desa stunting di wilayah Kabupaten TTS. Memberikan perhatian karena mereka membantu kita tidak hanya pendekatan untuk dapat asupan, tapi pendekatan ilmiah dan diikuti dengan bantuan. Jadi ada bantuan peralatan untuk mengolah ini makanannya akan dimakan, dan juga bantuan hewan. Hewan itu ada ayam, ada babi, ada kambing, dan itu sampai dengan pakannya. Jadi mereka siap sampai juga siap pasarnya. Tapi ya saya kira dengan jumlah yang kecil pasar bisa sedot ini semua ini produksi. Dan saya berharap nanti kita kembangkan di daerah ini. Nah, kita terlambat dapat informasi, jadi kita Pemda belum bergerak, tetapi nanti di dalam pembahasan ini nanti kita coba angkat untuk mengalokasikan sejumlah dana untuk kita mengumpan bantuan dari Mendik nanti disalurkan lewat UNAL, tapi kita punya dana sharing ada. Nah, sedangkan yang sekarang ini kita tidak ada sharing apa-apa, hanya seperti ini tempat kita duduk rapat sama-sama, ya saya sebagai pimpinan wilayah duduk sama-sama untuk diskusi. Nah, ini yang kita punya kontribusi sekarang. Tapi ke depan kita akan ada seri sehingga ini bisa dikembangkan, tidak hanya 4 desa, 2 kecamatan, tapi kalau bisa sampai 10 kecamatan, 10 desanya lebih banyak lagi. Kalau satu kecamatan dia 2 desa, kalau 10 kecamatan berarti ya ada 10 kecamatan berarti 20. Nah, 20 berarti sudah bagus. Jadi kita ciptakan plasma, di beberapa tempat untuk nanti diadopsi. Tapi sangat bagus ini program. Polcelere KLTV News mewartakan.